Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan lanjut materi tentang persamaan trigonometri. Tapi kali ini kita akan masuk yang kedua, persamaan kosinus. Nah, di materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang persamaan sinus. Jadi ini hampir sama, tapi ini kosinus. Jadi bisa diperhatikan rumusnya. Tapi untuk pertemuan hari ini sampai ke depan, kita akan bahas tentang persamaan kosinus tapi menggunakan satuan derajat. Untuk satuan radiannya kita akan bahas di materi selanjutnya. Perhatikan rumusnya. Rumusnya itu ada dua untuk menggunakan satuan derajat. Nah, kenapa bisa dua? Supaya itu kita bisa mengetahui apakah salah satunya ini memenuhi himpunan dari pertanyaan dari soal atau tidak. Nah, kalau dia memenuhi berarti kita ambil, dan kalau tidak memenuhi berarti itu tidak termaksud. Nah, untuk rumusnya cos X sama dengan cos alfa. Nah, untuk rumus yang pertama, X sama dengan alfa derajat tambah K kali 360 derajat, atau yang kedua itu X sama dengan 180 kurang alfa tambah K kali 360 derajat. Jadi kalau ada soal tentang kosinus, kalian bisa menggunakan satuan derajat ini. Ini rumus yang bisa kalian gunakan. Tinggal diikuti rumus yang sudah dikasih, asalkan sudah mengetahui yang namanya sudut-sudut istimewa. Nah, kalau sudah tahu tata letak sudut istimewa, itu sudah bisa menjawab soal-soal persamaan kosinus maupun sinus untuk menggunakan satuan derajat. Nah, supaya lebih tambah paham dengan materi kali ini, saya akan langsung bahas tentang contoh soalnya. Jadi contoh soalnya ini saya akan menggunakan satuan derajat. Untuk contoh soalnya, perhatikan soal berikut. Contoh soal persamaan kosinus. Perhatikan ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2x sama dengan 1/2 untuk 0 lebih kecil, x lebih kecil dari 360 derajat. Soalnya ini diminta untuk hasilnya itu antara 0 derajat sampai 360 derajat. Kalau kurang berarti itu tidak termaksud, tidak bisa diambil, dan kalau lebih itu juga tidak bisa. Berarti harus di antara 0 atau 360 derajat. Nah, hal yang pertama dilakukan untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus menentukan berapa nilai sudut istimewa dari cos tersebut. Nih. Tentukan sudut dari nilai ini. Cos 2x sama dengan 1/2. Kira-kira cos 1/2 ini berapa sudutnya? Nah, untuk sudut dari 1/2 yaitu 60 derajat. Nah, ini kan sudah kita temukan sudut dari cos 1/2. Berarti cos 2x sama dengan cos 60 derajat. Nah, setelah itu masuklah rumus ini. Setelah kita mengetahui sudutnya, kita masukkan, tinggal kasih masuk rumus. Nah, kita gunakan rumus yang pertama. X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, ini 2x sama dengan, kasih masuk nilai alfanya, 60 derajat tambah kali K kali 360 derajat. Masuk rumus yang kedua. Ini harus 180. 180 kurang 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, setelah itu ini tuh dibagi 2, yang ini. Ini juga dibagi 2. Nah, berarti 60 derajat bagi 2 hasilnya 30 derajat. Kemudian 360 dibagi 2 hasilnya 180 derajat. Nah, kalau yang ini 60 dibagi 2 sama dengan 30 derajat, kemudian dikasih kurang 180 kurang 30 derajat, hasilnya 150 sama dengan ini. Bagi 2 hasilnya 180. Nah, setelah seperti ini, kita gunakan seperti contoh yang kemarin. Seperti ini. Ini. Untuk nilai K, untuk K sama dengan 0. Nah, untuk K sama dengan 0. Perhatikan ya.
untuk K sama dengan 0. Berarti K diganti 0. 0 kali 180 derajat tetap 0. Berarti hasilnya tetap 30 derajat. Berarti masuk himpunan. Kemudian yang kedua, jika K sama untuk K sama dengan 1. Berarti 1 kali 180 derajat, 180 derajat ditambah 30, hasilnya 210. Berarti masih masuk dalam ini. Kedua, 150. Jika K sama dengan 0, berarti tetap hasilnya 150. Dan untuk K sama dengan 1, hasilnya itu 180 tambah 150, 330. Berarti semuanya ini masuk dalam ini. Berarti ini bisa dikatakan termasuk dalam himpunannya, karena nilai dari 30 derajat sampai 330 derajat itu ada di sini. Seandainya nilai dari yang terakhir ini adalah 370 derajat, berarti ini tidak memenuhi. Kalau sudah seperti ini sudah tidak bisa diambil lagi himpunannya. Nah, itu cara yang paling cepat digunakan. Atau kalau mau yang lambat, atau kalau mau yang lebih, bukan lebih lambat sih. Ini kan lumayan agak ribet. Nah, ini kan langsung dihitung. Tapi kalau mau yang lebih gampang diingat, lebih gampang dihitung, bisa gunakan yang ini. Rumus pertama dulu, baru rumus kedua. Nah, untuk rumus yang pertama, tinggal kasih masuk cos 2x sama dengan cos 60 derajat. Nah, tinggal kasih masuk aja 2x sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat. X sama dengan 60 bagi 2, 30. 360 bagi 2, 180. Nah, untuk K sama dengan 0, maka X nih 30 derajat. Dan untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 30 derajat tambah 180 sama dengan 210. Sama dengan ini. Tapi ini dipilah-pilah dulu. Nah, rumus yang kedua sama lagi. Tinggal dihitung. Jadi untuk persamaan kosinus itu tinggal milih, mau pilih cara seperti ini atau cara yang seperti ini. Itu bisa kalian selesaikan. Dan ini contoh soal seperti ini kalian tinggal gunakan rumusnya. Perhatikan rumus yang baik-baik baru dihitung. Intinya kalau sudah tahu sudut istimewanya, nah itu sudah bisa kalian kerjakan. Karena kalau misal tidak punya tabel sudut-sudut istimewa, itu akan susah kalian kerjakan dan nanti akan bingung sendiri. Dan satu lagi, jangan terlalu terpaku dengan 2. Nah, kalau seperti ini kan bingung karena di sudut-sudut istimewa itu tidak diletakkan dengan cos 2x. Dia hanya langsung sin, cos, dan tangen. Kemudian di samping kanannya itu tertera seperti ada 1/2, 1. Tinggal lihat di atasnya berapa derajat, berapa sudutnya. Tidak usah terpaku dengan 2x. Langsung saja cos 1/2 berapa sudutnya. Cos atau juga ada 2 cos x sama dengan 1. Tidak usah lagi terpaku dengan 2 cosnya. Langsung saja cos 1 berapa sudutnya. Seperti contoh soal kemarin. Kemarin itu rata-rata sudah betul jawabannya, hanya ada beberapa yang keliru. Nah, itu yang keliru sudah saya periksa kemarin dan sudah saya kasih contohnya. Contoh yang kemarin sama dengan tugas kalian hari ini. Supaya tambah paham, supaya tambah mengerti dalam menyelesaikan himpunan ini, saya akan kasih 2 contoh soal lagi tentang sinus dan kosinus. Dan untuk rumusnya ini bila perlu dihafal, diingat-ingat. Nih, cara pengerjakan tugasnya sama dengan contoh soal ini. Intinya tugasnya selesaikan dengan menggunakan rumus satuan derajat.